Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu lagi dengan saya Wendri Yunita SAG, kami dari SD Pelita Atsiri Permai. Pada hari ini saya berada di kediaman salah seorang wali murid SD Pelita Atsiri Permai. Beliau adalah Bapak Bambang Nugroho Esos dan Ibu Marlina Esos. Pada hari ini kami akan berbincang-bincang tentang SD Pelita dengan Bapak Bambang Nugroho Esos. Bagaimana bincang-bincang kami dengan beliau? Ikuti saya. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ingin bertanya-tanya dengan Bapak bagaimana pandangan Bapak, pendapat Bapak tentang SD Pelita. Oke, baik Bu, baik. Oke. Mungkin di dalam aja kali Bu ngobrolnya Bu ya. Terima kasih Oke. Bapak. Ya, mari silakan. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Bapak untuk berbincang-bincang dengan saya mengenai SD Pelita Atsiri Permai. Saya tahu Bapak dan Ibu sudah mempercayakan 3 orang putra-putrinya di SD Pelita. Alhamdulillah, maka saya pada hari ini alhamdulillah berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bapak tentang SD Pelita Atsiri Permai. Yang perlu saya tanyakan adalah yang pertama, hal apa yang melatar belakangi Bapak sehingga Bapak dan Ibu mau mempercayakan pendidikan putra-putrinya di SD Pelita Atsiri Permai. Oke. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri Bu ya, biar lengkap gitu kan. Nama saya Bambang Nugroho. Ya, saat ini memang saya punya 3 anak nih Bu nih. Iya. Jadi, coba nama anak sini coba sini. Nah, ini. Oh iya, ini nih si Pasya. Pasya, nih kakaknya Tasya, nanti Fahmi, Ya, gitu kan. Subhanallah udah besar ya. Ya, ya inilah keluarga kecil kita gitu Bu ya. Memang ketiga anak saya ini semuanya berasal dari sekolah yang sama, yaitu sekolah SD Pelita Atsiri Permai, kan gitu ya. Kalau Ibu tadi bicara tentang apa sih yang melatar belakangi, sebenarnya cerita panjang Bu, bisa 3 hari 3 malam nih Bu. Tapi pada saat saya coba ringkas begini, kenapa sih saya memilih SD Pelita? Nah, pertama kali salah satu tips yang saya coba sampaikan ke sini adalah ketika kita ingin mencari sekolah, ya kita lihat dulu legalitas sekolahnya Bu. Betul. Itu pertama kali saya lihat. Betul. Jadi saya ketika mencari sekolah, lihat akreditasinya seperti apa. Iya. Ya, nah kebetulan saya lihat, wah SD Pelita ini sudah A ya Bu ya? Iya, betul. Nah, alhamdulillah. Sudah cukup lama Bu ya. Cukup lama. Nah, kemudian dari akreditasi sudah dari A, itu artinya kan sudah menduduki cukup bagus lah, gitu kan. Kemudian apa lagi yang melatar belakangi kenapa saya sana? Yang kedua, sebelum saya cari, saya juga cari data di mana tingkat kesuksesan anak dalam artian nilai lulusan. Iya. Rata-rata SD Pelita 100% lulus semua. Iya. Kemudian juga saya sempat melihat data di Dinas Pendidikan 10 sekolah dengan nilai hasil ujian negara atau ujian akhir itu tertinggi. Betul. Dan ternyata SD Pelita itu masuk di situ. Alhamdulillah. Nah, itu yang apa namanya, salah satu yang membuat saya memacu kenapa gini, sekali lagi ketika kita untuk memasukkan anak ke jenjang sekolah, saya akan mencari sekolah karena apa? Saya akan menitipkan anak, gitu kan, menitipkan anak. Gimana caranya biar anak saya ini mendapat pendidikan yang saya mau, misalnya gitu. Betul. Karena apa? Sekali lagi itu modal. Ya. Apalagi SD ini boleh dibilang pondasi, ya pondasi dari awal pembentukan karakter, gitu kan, kemudian juga pengembangan yang sebagainya. Ya. Nah, itu salah satu awal saya mencari sekolah dan akhirnya saya menitik beratkan ke SD Pelita. Nah, memang kalau dilihat jarak rumah ya jangan ditanya, lumayan jauh ya, jauh deh gitu dah. Kalau apa namanya sekitar 7-10 km lah dari rumah. Betul. Tapi sekali lagi kalau saya berprinsip gini, kalau ada suatu barang yang bagus, ya tentunya saya akan cari, saya kejar gitu. Itu yang kenapa? Karena apa? Sekali lagi
kayak dulu orang berpikir bahwa kalau Jakarta Bandung kok jauh banget. Iya. Tapi dengan jalannya teknologi, jalannya banyak, akhirnya gampang, dekat, cuma 2 jam atau 3 jam sampai. Betul. Sama halnya dengan SD Pelita yang saya rasakan di awal-awal ya. Awal-awal mungkin kalau kayak jauh banget, tapi ketika dijalanin biasa tuh, gitu kan. Nah itu yang saya pikir juga buat saya pribadi, buat anak-anak juga dengan jarak jauh itu juga membuat anak jadi mandiri. Betul. Membuat mandiri dan nanti apa? Biarin aja jauh. Gitu kan, terbiasa mereka bahwa oh ternyata jarak jauh dari orang rumah itu membuat kesan tersendiri buat anak. Betul. Itu jarak. Berikutnya lagi ketika saya mencoba lagi, saya lihat dulu gitu kan bangunannya. Saya lihat, wow, ternyata bangunan pribadi Bu ya, sendiri ya gitu. Alhamdulillah Bu ya. Nah itu salah satu faktor ataupun penentu sekolah itu boleh dibilang mandiri adalah kepemilikan bangunannya. Ya, karena apa? Biasanya dengan pembangunan itu juga akan menentukan bagaimana fleksibilitas dalam menentukan pola pengajaran. Seperti itu. Saya lihat di sana ada, pertama kali saya masuk gerbangnya udah bagus banget tuh, kokoh. Kemudian ada lapangannya yang luas. Saya ingat langsung waktu dulu di sekolah di SD, saya punya lapangan luas dan itu dipakai buat aktivitas anak-anak. Nah, saya yakin bahwa dengan lapangan luas itu juga menentukan bahwa pasti ada interaksi guru dengan murid yang cukup intens gitu kan. Itu yang saya lihat dari misalnya tantapan pertama saya seperti itu. Kemudian lihat bangunannya, saya lihat kelasnya juga banyak Bu ya, kelasnya ya. Iya, ada 20 kelas. Ada 20 kelas Bu ya. Nah, 20 kelas luar biasa. Dan satu hal yang ketika saya masuk itu saya sempat tanya ketika pertama kali daftar, berapakah jumlah siswa yang ada di kelas dalam pengajaran. Karena apa? Saya punya prinsip gini, kalau jumlah siswa yang terima terlalu banyak di kelas, sehingga nggak fokus Bu. Itu saya bilang, ini nih kan seperti orang kalau misalnya menjadi juara itu kan tidak semuanya Bu ya, pasti kan sedikit ya. Nah artinya apa? Itu kualitas. Nah di sini yang saya lihat ada suatu visi dan misi yang ada di SD Pelita yang secara kasat mata terlihat bahwa dia mengutamakan kualitas dari proses pendidikan. Itu yang saya rasakan. Kemudian saya masuk, anak saya yang pertama si Fahmi, ya si Fahmi saya masuk. Nah ini Fahmi nih, yang gede. Nah si Fahmi ini masuk, ya lalu beliau juga si Fahmi ini masuk. Belajar, memang karakternya pendiam gitu lah, pendiam. Cuman akhirnya berkenalan dengan guru, saya dapat masukan. Sekali lagi, satu hal lagi yang bikin saya tuh terkesan adalah adanya istilahnya komunikasi antara guru dengan orang tua. Ya, itu mungkin di beberapa tempat atau sekolah ada, tapi yang saya rasakan komunikasinya tuh luas gitu loh, nggak kaku, nggak seperti satu arah gitu loh. Itu saya rasakan. Jadi ketika sekolah ada ide apa, ada sesuatu apa yang ingin sampaikan, sehingga apa kita tahu. Dan satu hal lagi, tidak menutup untuk menerima masukan. Itu yang saya suka tuh, gitu kan. Saya beberapa kali kan kasih kepada kepala sekolah, tim guru di sana, Pak, Bu, bisa nggak kayak begini, bisa nggak kayak gitu, gitu kan. Nah, ketika saya satu pertama saya masuk, tentunya kan adik-adiknya mau ikut nih, gitu kan. Karena sudah masuk ya Bu ya, udah pengalaman ya, udah enak ya, masuklah. Adiknya selisih kan berapa tahun tuh selisihnya? 2 tahun, 3 tahun? 3 tahun, si Tasya nih. Ya. Nah beliau ini memang karakter harus berbeda. Ya kalau si Fahmi terkenal dengan akun, udah belajar sampai boleh dibilang ya sabar banget. Nah kalau si Tasya ini dia lebih senang ke ekstrakurikulernya. Nah satu hal lagi yang saya sangat di SD Pelita adalah kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya yang boleh dibilang sangat dinamis. Semuanya saya lihat menjunjung dan mendukung proses pendidikan. Contohnya misalnya ada pencaksilat, ada drum band, ada tahfiz ya. Terus kuliahnya terus ada yang suka apa deh perbanan marawis tuh. Saya suka marawis soalnya. Nah, marawis kemudian juga apa lagi gitu, ada futsal dan sebagainya. Dan kebetulan si Mbak Tasya ini ikut apa? Futsal sama apa ya? Futsal drum band gitu kan. Nah, di situ saya lihat dalam perkembangannya, saya awal gini, ini nih sekolah oke, dari sisi pendidikan bagus, ekstrakurikuler dulu dukung kasih gitu kan.
ternyata apa yang saya rasakan luar biasa, terampilnya juara kan. Alhamdulillah ya. Ya. Ke tingkat nasional. Tingkat nasional betul pada saat itu Ya. gitu kan. Dan makanya ini salah satu yang membuat saya semakin yakin ini sekolah gak main-main. Semua aspek dilihat, semua aspek dipantau, dan akhirnya juga mendukung pendidikan anak, kan seperti itu yang melatar belakangi. Apalagi dengan adanya kelompok belajar nih khusus untuk tahfiz ya, IPA dan program pengembangan pendidikan anak, itu yang menurut saya, apalagi kebetulan saya senang baca Bu ya, luar biasa gitu. Dan saat ini kebetulan kedua anak saya ini yang alhamdulillah, si Fahmi dari, terkadang gini, terkadang orang berpikir bahwa ketika orang pertama kali masuk sekolah swasta susah untuk masuk negeri, susah untuk, saya mencoba untuk dobrak itu. Dan alhamdulillah si Fahmi masuk sekolah yang boleh dibilang pada saat itu SMP negeri yang terbaik di Depok. Alhamdulillah. Ya. Melalui jalur apa? Jalur NEM. Nem. Gitu kan? Artinya apa? Nilai atau proses pendidikan yang dilakukan selama di Asri Permai itu tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain, sehingga bahkan masuk ke sekolah favorit di Depok. Alhamdulillah tuh. Kemudian satunya lagi kakaknya nih, gitu kan? Kakaknya memang rada sedikit beda, adiknya sedikit beda nih, gitu kan? Dia pakai jalur ekstrakurikuler. Ternyata karena tadi dibantu oleh juara nasional tadi, masuklah ke sekolah negeri dengan jalur prestasi. Alhamdulillah. Nah, itu artinya gini, ini satu yang membuat saya yakin sekali bahwa ternyata pendidikan ataupun ekstrakurikuler yang hasilnya luar biasa ini diakui, Bu. Diakui. Dan saya juga sempat waktu itu drama yang pada mata saya, saya sempat ke KONI pusat melihat sebagainya. Ternyata ketika ada sertifikatnya saya tunjukkan dan itu diakui. Pak, ini masuk, akhirnya dapat rekomendasi, silakan masuk ke sekolah negeri. Nah, alhamdulillah masuk. Nah, jadi dobrak juga Bapak bahwa untuk masuk ke negeri itu tidak hanya dari sekolah negeri saja, dari swasta pun ternyata mampu untuk masuk di sekolah negeri. Betul. Dan satu hal lagi, ketika saya ingat banget kata-kata dari kepala sekolahnya, Pak Dharma, mengatakan bahwa banyak anak-anak sekolah yang di kelas 5 maupun kelas 6 susah menghafal namanya perkalian. Gitu ya? Nah, ternyata di SD Pelita dia bilang, ini luar biasa kata beliau. Itu apa? Hampir 100% semuanya hafal perkalian. Dan itu ternyata sangat membantu buat anak-anak juga, saya tuh luar biasa. Gitu kan, hafal. Nah, dengan dua anak saya udah masuk, tambah satu yang ketiga nih. Ya ini si kecil nih, Pasyan. Si Pasyan ya. Nah, dan sekarang ini udah masuk ke kelas 5. Nah, dan sekali lagi saya yakin kok, gitu kan. Apalagi dengan suasana pandemi, Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Saya yakin dengan guru yang sudah profesional di SD Pelita, beliau ini sudah memikirkan lah gimana memberikan pola pendidikan yang terbaik buat siswa didiknya. Apalagi saya sempat masuk ke ruang guru pada satu, saya lihat, wow, rata-rata sudah sarjana Bu ya. Alhamdulillah ya. Sudah sertifikat lagi Bu ya. Sertifikasi. Ya, sudah tersertifikasi. Sekali lagi, sangat susah untuk mendapatkan guru pengajar yang sudah sertifikasi. Itu sangat susah banget, dan saya lihat Pelita ini sudah masuk ke arah situ. Artinya udah nggak ya, saya udah nggak ragu-ragu lagi lah. Gitu. Apalagi mau kondisi apapun, mau pandemi non pandemi, sudah yakin. Gitu. Karena pasti gurunya, tim pengajarnya sudah bikin skema, bikin cara yang terbaik buat muridnya. Karena sekali lagi pastilah guru dan tim pengajar di sana punya istilahnya keinginan mempertahankan prestasi yang sudah ada, betul ya? Betul ya, gitu. Dan akan selalu berkembang dan istilahnya berusaha untuk lebih baik, gitu. Itu yang saya rasakan selama ini. Jadi sekali lagi buat orang tua, misalnya bapak, ibu ataupun siapa yang mau mendaftarkan anaknya, nggak usah ragu. Jadi berusaha begitu, karena tetangga juga sama, saya bilang nggak usah ragu-ragu, gitu kan. Nah, saya kasih contoh, anak saya Fahmi, tahun ini alhamdulillah, ya alhamdulillah masuk perguruan tinggi UI. Ya,
tanpa tes, gitu kan, tanpa tes, bahkan dapat surat undangan juga ya, dapat surat undangan dari 5 perguruan tinggi negeri lagi yang lain. Jadi udah jadi sempat di kelas terakhir kelas 3 lah kalau kita zaman dulu ya. Ini masih ada 1 semester itu sudah dipastikan di UI. Udah diterima. Sudah terima. Kelas Kita 12 berarti kelas 12 ya. Jadi masih semester awal. Semester awal udah dikasih tahu. Ini anak jangan kemana-mana ya. Sudah diterima di UI. Fakultas apa Mas? Teknik komputer. Alhamdulillah. Tanpa tes. Baru lama dapat surat lagi dari ITB, IPB, UGM, Unpad. Jadi galau dong, milihnya yang mana? Orang-orang pada galau mau kemana, ini galau milihnya yang mana, subhanallah. Jadi alhamdulillah akhirnya sekali lagi kenapa ini bisa terjadi gitu kan? Memang ini suatu proses pendidikan, ya. Tapi kalau kita lihat masa pendidikan yang paling lama di mana? SD. Nah itulah makanya saya bilang dengan 6 tahun ini membentuk karakter, membentuk pola kerja, membentuk pola pikir, dan SD Pelita telah membuka mata hati, mata pemikiran, bahkan potensi seorang anak itu bisa terbuka di situ. Satu itu. Yang kedua berikutnya lagi si Tasya juga sama, gitu kan. Beliau alhamdulillah gitu kan. Sekarang udah kelas 3. Udah beberapa sekolah sudah nawarin. Alhamdulillah. Iya. Ada sedikit tomboy, tapi jago masak Bu. Kan ada pelajaran masak-memasak kan di SD ya. Nah, itu yang kenapa saya bilang semua potensi-potensi itu ada gitu kan. Kalau anak saya terakhir ini emang rada artis Bu, dia gaya dia gitu. Ya, ini anggota Marawis. Marawis ya. Ini. Beliau ini memang suka ini. Jadi sekali lagi buat yang Ibu bilang tadi bicara tentang latar belakang, ya itu tadi saya cerita panjang Bu. Dan saya sudah merasakan manfaat yang ada. Kemudian juga sekali lagi kalau kita kembali lagi kepada apa yang saya sampaikan tadi, apa sih latar belakangnya? Yang pertama kali saya cari legalitas, ya. Jadi saya ketika Asri Permai itu sudah agilitasi A, itu pilihan yang pertama. Yang kedua, guru-gurunya yang sudah profesional, sudah S1 ya, dapat sertifikat, itu luar biasa. Bersertifikasi juga itu luar biasa banget. Yang ketiga ya, bangunannya semuanya itu milik pribadi. Artinya apa? Bagus banget. Gitu kan. Ketiga, prestasi akademiknya ya juga mumpuni. Yang gak kalah pentingnya lagi, prestasi ekstrakurikulernya mendukung pendidikan. Jadi ya buat orang tua kalau misal masuk ke situ, saya secara pribadi ya nggak nyesel karena sudah merasakan hasilnya, gitu loh Bu. Terima kasih banyak atas kepercayaan Bapak sudah mempercayakan pendidikan putra-putrinya untuk pendidikan dasarnya itu di SD Pelita Atsiri Permai. Barangkali perlu ditekankan kembali apa pesan-pesan Bapak kepada anak-anak dan orang tua yang sekarang itu sedang prosesnya di TK, di Bimba, di RA atau di PAUD, di lingkup Atsiri Permai itu, atau bahkan mungkin di sekitar lingkungan Bapak ini yang konon jauh dari Atsiri Permai begitu Pak. Baik. Oke. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Kembali lagi kepada Bapak Ibu orang tua calon murid misalnya SD ya. Sekali lagi ya, nggak usah ragu-ragu untuk milih SD Pelita ya. Karena apa? Kalau saya pribadi seperti yang tadi saya sampaikan tadi, ada beberapa kriteria penting yang krusial itu sudah mencakup ada di SD Pelita. Pertama, akreditasi, gurunya profesional ya, apalagi kurikulumnya juga bagus, ekstrakurikulernya mendukung prestasi akademik dari anak siswa ya. Artinya Pak, jarak sudah nggak jadi hambatan lah buat kita. Jadi nggak usah ragu Bapak Ibu. Oh ya, satu hal lagi, terkadang apalagi dengan kondisi seperti ini tuh kan orang tua suka khawatir anaknya gimana. Nah ini dari pintu gerbang pertama itu security-nya udah hafal banget. Dia benar-benar dibantu. Saya salut itu ya, security-nya sampai hafal ABCD-nya gitu kan. Dia tidak akan berani dijadikan keluar sebelum dijemput sama orang yang dikenal. Itu yang membuat saya yakin. Bapak Ibu yakin ya, rumah saya sama SD Pelita luar biasa jauh, tapi saya yakin. Nah jadi sebenarnya pada Bapak Ibu kalau takut, khawatir, percayakanlah ya, yakin pertamanya, yakin. Dan saya sudah membuktikan sendiri dan 3 anak saya ini alhamdulillah ya, semua proses dan
ini terbawa terus, ya seperti itu. Itu aja Bu, saya kira. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, atas bincang-bincang kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan harapan orang tua, wali murid TK, PAUD, Bimba yang ada di sekitar Atsiri Permai atau mungkin jarak yang jauh pun dapat terdorong hatinya untuk menyekolahkan putra-putrinya di SD Pelita Atsiri Permai. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Buat anak-anakku semuanya sukses kalian mencapai cita-cita, jangan pernah menyerah untuk cita-cita. Itu saja barangkali. Terima kasih Bapak. Ibu. Ya. Demikian Bapak Ibu bincang-bincang saya dengan Bapak Bambang Nugroho Esos dan Ibu Marlina Esos, orang tua dari Muhammad Fahmi, Tasya dan Pasha, yang merupakan alumni dari SD Pelita Atsiri Permai. Terima kasih banyak atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.